Nikita Mirzani hadir sebagai saksi dalam kasusnya Isa Zega meskipun dia sedang berstatus tersangka dalam perkaranya sendiri. Apakah ini dibenarkan secara hukum? Ya, jawabannya boleh guys. Jadi dalam sistem hukum pidana Indonesia kita itu guys, tidak ada larangan bagi seorang tersangka di perkara A untuk menjadi saksi di perkara B. Yang penting itu keterangannya relevan dan dibutuhkan oleh penuntut umum. Nah, berdasarkan KUHP dan praktik peradilan guys, siapapun yang melihat, mendengar, atau mengetahui peristiwa pidana, wajib hukumnya memberikan keterangan apabila dipanggil sebagai saksi. Bahkan jika menolak hadir tanpa alasan yang sah, bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 224 KUHP. Jadi, kehadiran seseorang sebagai saksi meskipun berstatus tersangka dalam perkara lain adalah hal yang sah secara hukum. Yang dinilai di persidangan itu bukan status hukumnya di luar guys, tapi substansi keterangannya dalam perkara yang sedang berjalan. Barusan aku melihat instastory-nya Thalia Oki, sahabat dari Isa Zega ini yang mengatakan bahwasanya bahwa kalau jadi tersangka dan ancaman hukumannya itu 20 tahun penjara, ya, nggak usah sibuk ngurusin orang lain dan ngurusin kasusnya orang lain. Mending fokus sama kasus sendiri. Nah, narasi yang diucapkan oleh Isa Zega itu ditujukan kepada Nikita Mirzani yang hari ini menjadi saksi. Namun, secara kebetulan juga aku melihat konten dari Doktip di Instagram yang mengatakan atau menanggapi video dan narasi yang sama, tetapi Doktip merespon bahwasanya apa yang disampaikan oleh Isa Zega itu ditujukan kepada dirinya, dan merespon serta menyebutkan kalau misalnya saya Doktip, ya, ancaman hukumannya 20 tahun penjara, tidak akan mungkin saya leluasa pergi bepergian ke luar negeri. Padahal dengan jelas, ya, narasi yang diucapkan Isa Zega itu, ya, ancaman 20 tahun penjara itu ditujukan kepada Nikita Mirzani yang mana hari ini dia menjadi saksi. Kenapa Doktip beranggapan bahwasanya narasi yang diucapkan oleh Isa Zega itu ditujukan kepada dirinya? Aduh. Here I come. Katanya sih Doktip cuma diwawancarai segelintir orang. Katanya nggak rame, nggak penting, dan nggak dianggap media. Tapi, jika kita ketahui fakta secara utuh, terlihat jelas bagaimana Doktip dikerubungi oleh banyak wartawan dari berbagai media, dengan mikrofon dan kamera dari berbagai arah. Ya wajar sih kalau yang ngomong itu cuma nonton potongan 10 detik dari akun fanbase sebelah, memang nggak bisa berharap mereka paham konteks. Apalagi kalau yang dipotong itu cuma bagian yang nyaman buat narasi mereka sendiri. Begitulah dunia digital. Kadang bukan kenyataannya yang diangkat, tapi yang paling cocok untuk framing. Dan framing yang bagus selalu datang dari tangan yang paling takut sama fakta. Dan khusus buat si anjing krempeng, ya, iya kau anjing krempeng, ya sayang. Gak usah pakai sayang lah, ya, nggak pantas buat kau, cuy, ya. Oke, ya, buat yang merasa dia adalah anjing krempeng, ingat jangan baper, ya. Anjing krempeng, jadi anjing. Jadi kalau Anda punya ekor, Anda punya taring, Anda mudah terkena penyakit rabies, dan Anda punya 4 kaki, baru Anda bisa merasa kalau story ini buat Anda, ya. Karena sekarang itu kita harus terang-terangan. Soalnya sekarang banyak yang baper, ya, banyak yang baper, banyak yang tersinggung. Ya seperti itulah sosial media, ya. Yang disindir satu, yang ngerasa 1000. Nggak apa-apa. Jadi ini adalah story aku untuk si anjing krempeng. Siapakah dia? Ya silakan kalian beropini aja siapa. Anjing krempeng, ya. Sadar nggak sih kau itu sadar bentuk, ya. Kau harus sadar bentuk, ya. Jangan semua orang kau bilang babu. Iya, aku memang babu, tapi kau sadar nggak kalau kau masih makan dari uang yang orang kasih ke kau masih mengharapkan gaji dari orang, ya. Kau masih bekerja untuk orang, dan kau itu masih mendapatkan uang dari orang, kau itu masih babu, ya. Tahu kau itu masih babu, anjing, ya. Jadi kau jangan sok-sok babu. Kau juga babu, kau sadar bentuk, ya. Kau sadar bentuk, anjing krempeng, kau tuh sadar bentuk, ya. Kau bilang kau nggak mau gubris aku. Hello, excuse me, kau sadar diri nggak? Dari awal, ya, yang nyenggol aku itu duluan kau, dan aku nggak gubris sama sekali, berbulan-bulan aku nggak gubris,
ya, aku datangin kos orang, kau senggol aku, ya. Kau masih ingat nggak? Kau masih ingat, ya? Kau masih ingat nggak? Kau dipukul orang, kau senggol nama aku. Semua kau bawa nama aku anjing. Terus juga aku nantangin orang, kau pula yang terasa. Kau pula yang mau nantangin aku berjumpa. Dan aku menolak untuk itu, karena aku akan berjumpa dengan sampah kayak kau. Dan kau itu tidak ada dalam list aku sebenarnya. Sebenarnya kau tidak ada dalam list aku, ya, anjing krempeng. Kau tuh sadar bentuk, ya. Sadar bentuk kau tuh kayak anjing krempeng yang kena rabies. Tahu kau, yang di pinggiran jalan, ya, disepak-sepak sama orang. Itulah muka kau, kayak anjing krempeng, ya. Cocok kau itu kemarin dipukul sama orang. Kenapa nggak langsung dibunuh aja kau sama orang, ya? Kalau bisa ditebas kepala kau dan tengkorak kau itu. Banyak kali bacot kau soalnya. Gak ada yang mau ngegiring opini, sayang. Emang aku salah? Yang aku bilang salah, menggiring opini aku. Anda sih, kau si anjing krempeng, ya, kebiasaan giring opini. Jadi kalau orang buat sedikit itu, kau langsung mengira orang menggiring opini. Padahal itu yang sering kau lakukan sehari-hari. Ya, jadi perkataan adalah cerminan diri kau, anjing krempeng rabies. Aku ngomong berdasarkan fakta. Ada video, ada bukti, dan ada orang yang ngomong gitu kan. Ada orang yang memerintahkan gitu. Jadi kalau kau bilang aku menggiring opini, excuse me, kau siapa? Gak penting banget aku menggiring opini untuk kau. Kau itu sampah, ya. Kau itu siapa sih? Gak penting, ya. Gak usah sok-sok aku nyenggol kau, gak usah sok-sok aku nyenggol kau, gak ada cerita. Yang dari awal kau itu selalu bawa nama aku panda. Ih, pusing kuping aku dengar ini bacotan dari mulut kau yang mirip anjing rabies krempeng itu. Cocok kau memang, cocok kau sama si lesbian, sama si lesbi itu. Cocok kau memang sama si apa namanya, babi Kalibata itu cocok. Cocok memang, ya, orang kampungan. Ih, aku dari kampung tapi nggak kampung-kampungan juga kayak kau lah, kulihat anjing. Lah, kan tadi udah dibilang jangan baper, jangan cepet baper. Kan aku khususkan story itu untuk anjing krempeng rabies. Nah, kalau kalian punya ekor, punya kaki 4, kan aku udah bilang punya gigi taring dan mudah terserang penyakit rabies, baru kalian boleh baper dan merasa. Duh, berarti anjingnya udah merasa. Bagus deh, sadar diri kalau Anda anjing. Paham dong sekarang. Ya itulah fungsinya orang tidak boleh live, orang nggak boleh ngerekam, padahal diri dia sendiri yang ngerekam. Fungsinya buat apa? Buat menggiring, ya. Ditangkapnya sendiri, diolah sendiri, disimpulkan sendiri, ya. Buat si Babu, pasti kau dapat perintah begini ya. Babu yang pinter kayak Gali gitu loh, yang fakta gitu. Masa iya nyewa buzzer tolol ya, bilang Doktif nggak ada wartawan, padahal wartawan banyak banget, dikepung dia sama wartawan. Dibilangnya si Veronica, Yoloine, Anti Antos, Carleta, Jess, Ube itu sebagai wartawan teman-temannya sendiri katanya. Gila lu ya. Babu pinter dikit napa? Ku cabut nih bulu silitmu. Terus satu lagi, Babu. Sebelum kau ngingetin aku, negur aku sampai kau tag-tag pengadilan ke Panjen nih, gua kasih tahu. Kau marahin temen lu tuh, ya, yang ngerekam, ya, si anak durhaka. Kau ingetin dia, ya, tegur dia. Kau tag pengadilan ke Panjen, ya. Abis itu kau tag juga itu, ya, si anak durhaka. Itu seharusnya yang kau tegur. Kok malah aku? Jauh banget. Temen lu sendiri, temen terdekat sayang. Babu. Coba kau bikin story gini. Anak durhaka. Ya, kau melarang merekam tapi diri kau merekam, anak durhaka. Gitu dong coba. Apa nggak langsung di cut off kau jadi buzzer bayaran mereka? Babu. Babu.